Nah, sebelum kita masuk ke rumus 5P itu, saya ingin tunjukin ke kalian grafik distribusi pendapatan yang ada di dunia saat ini. Karena dulu sebenarnya grafiknya itu seperti ini. Jadi seperti bell kayak gini. Nah, jadi ini lebih merata. Tapi gara-gara kita sekarang ada di era teknologi atau di era sosial media nih, maka grafiknya berubah seperti ini, yang sangat-sangat eksponensial, sangat-sangat berbeda. Teknologi dan sosial media merubah segalanya. Oke, sini saya jelaskan dengan grafik yang ada di dunia saat ini. Jadi, kebanyakan orang itu berada di area ini nih. Nah, ini adalah gaji, kita bilang UMR misalnya 5 juta ya, 5 juta sampai misalnya gaji berapa sih yang paling tinggi rata-rata 35 juta misalnya. Nah, ini adalah kebanyakan orang di sini. Ini yang udah bekerja. Nah, sedangkan yang di sini ini yang baru mulai atau yang kita bilang newbie. Nah, orang-orang yang ada di sini ini tuh yang bisa menghasilkan sampai 200 juta, 1M sebulan, sampai mungkin bisa yang sampai 50M sebulan. Nah, di era sekarang orang-orang yang berada di sini ini yang punya yang namanya personal branding. Dia tahu cara memanfaatkan sosial media itu bagaimana. Nah, setelah ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana dengan rumus 5P tadi itu kalian bisa mencapai level yang ini nih, yang orang-orang yang punya personal branding yang bisa menginfluence banyak orang dan tahu cara memanfaatkan sosial media di era sekarang ini. Nah, kebanyakan orang gagal itu kenapa? Karena misalnya gini, dia sudah ada di industri A dan dia lagi ada di posisi kerja nih. Dia lagi di sini nih. Terus dia melihat nih, oh, di industri B itu ada orang yang sudah sampai di tahap ngerti cara personal brandingnya nih. Dia sudah tahu cara buat uang ratusan juta miliaran rupiah di industri B. Nah, setelah itu dia yang awalnya di sini posisinya lagi kerja, dia pindah ke industri B. Jadinya apa? Dia jadi newbie lagi di sini, ya kan? Dia jadi pemula lagi. Nanti begitu dia sudah dari newbie, sudah kerja di sini, dia lihat lagi tuh, oh, yang di industri C, orang kok bisa sukses lagi di sana ya? Dia pindah lagi nih ke industri C. Di industri C, dia jadi newbie lagi di sini. Jadi sampai kapanpun dia nggak bisa fokus ke dalam satu industri dan akhirnya dia nggak bisa nyampe ke tahapan sini nih. Ketika kalian sudah masuk ke dalam satu industri yang kalian pilih dari awal, sebisa mungkin bertahanlah di sana. Kalau ada kegagalan pun cari bagaimana solusinya. Karena saya yakin dan percaya sebelum kalian masuk ke dalam industri tersebut sudah ada orang yang sukses kok di dalam industri itu. Itu berarti bukan kalian yang gagal di sana atau nggak bisa untuk sukses di sana, tapi kalian belum menemukan caranya aja. Jadi tetaplah bertahan di dalam industrimu karena orang yang paling sukses adalah orang yang paling lama bertahan di dalam industri.